Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roy Marten. Eh, Pada hari ini, perkenalkan nama saya Roy Marten. Saya dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sekarang menjabat sebagai calon instruktur di UPTD Balai Latihan Kerja. Eh, Tema yang saya bahas pada saat ini itu tema tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang terdiri dari ada 22 tema poin. Yang ingin saya bahas ini hanya satu tema saja, yaitu dengan tema religius, yang dimana implementasinya dari nilai Pancasila tersebut. Nah, nilai religius, mana sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Di undang-undang juga menjamin terhadap setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Namun beberapa tahun ini justru elit-elit politik kita, elit-elit pejabat kita malah memberikan contoh yang tidak baik, yang tidak benar dalam penerapan nilai religius tersebut. Contohnya saya mengutip dari berita online dari BBC News, di mana celana cingkrang dan cadar bagi SN. Jika harus pilih antara PNS dan cadar, saya pilih cadar. Begitulah judul dari sebuah berita tersebut. Mana sejumlah aparatur sipil negara SN di Aceh dan Banten mengatakan tidak setuju dengan wacana pelarangan celana cingkrang dan cadar di lingkungan kantor pemerintah, seperti diusulkan pemerintah agama Fahru Rozi. Menteri Agama sendiri telah melanggar nilai religiusitas, nilai Pancasila tersebut, karena hak setiap muslim tersebut adalah untuk menerapkan bagaimana ajaran syariatnya, khususnya muslim, dan begitu juga dengan agama lainnya, dengan al-dalih sebagai ketahanan nasional dan lain-lain, radikalisme dan masalah ideologi. Makanya banyak pro dan kontra terhadap pernyataan Menteri Agama Fahru Rozi tersebut. Tapi secara nilai dasar, nilai religiusitas dasar tersebut jelas-jelas sekali melanggar, karena menyebut hak warga negara Indonesia khususnya untuk menerapkan nilai religiusitas tersebut, di mana Pancasila, silakan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memeluk agama dan keyakinannya masing-masing. Inilah contoh berita saya ambil dari BBC News. Banyak lagi kasus contoh berita lainnya. Namun ada juga elit pejabat kita yang telah menerapkan nilai religius tersebut. Contohnya berita tersebut, Kapolda Sulsel siap dicopot demi salat pada awal waktu. Seorang Kapolda Sulawesi Selatan, isi beritanya, Irjen Pol Umar Septo mengaku sangat menjaga 5 waktu pada sholat fardu. Polda Sulawesi Selatan Irjen Pol Umar Septono mengaku sangat menjaga sholat 5 waktu pada awal waktu dengan berjamaah di masjid. Dalam ceramahnya, Umar mengaku sholat 5 waktu lebih penting dibandingkan kegiatan apapun, meskipun atasannya yang memberikan perintah. Umar pun menegaskan dirinya siap dicopot jabatan dari Kapolda Sulsel demi menekan ibadah sholat. Dari pernyataannya dari
Pak Irjen Pol Umar Septono tersebut bahwa dia telah menerapkan nilai religius sebagaimana yang telah jelaskan dalam Pancasila, itu ketuhanan yang Maha Esa. Dia telah menerapkan nilai implementasi tentang nilai tersebut dengan mengedepankan kepentingan agamanya, syariatnya, dibandingkan kepentingan yang lain-lain. Hal tersebut secara pribadi juga saya rasakan selama bekerja sebagai ASN di instansi saya sendiri, yaitu ketika ada rapat, ketika ada pertemuan atau pekerjaan yang dimana sudah masuk waktu sholat, hal tersebut membuat pro dan kontra antara saya dengan rekan-rekan kerja di kantor. Ada rekan yang mendukung, saya harus menunaikan sholat dulu, ada juga yang tidak mendukung. Nah, jadi di sini solusinya saya sama setuju dengan Kapolda Sulsel tersebut, bahwa kepentingan religius, kepentingan syariat agama itu terutama Muslim lebih penting daripada kepentingan lainnya, karena itu menyangkut hubungan kita dengan Allah yang Maha Kuasa. Alhasil saya lihat berita lagi. Polda Sulsel tersebut nasibnya sekarang nih. Dan ada berita online lagi dari rakyatsulsel.co. Itu postingannya tanggal 4 Agustus 2020. Tidak terlalu lama. Judulnya Kenal Irjen Pol Umar Septono, begini nasibnya sekarang. Selain Kapolda Sulsel, Irjen Pol Guntur Lauke, mantan Kapolda Sulsel lainnya, ini Irjen Pol Umar Septono ternyata juga mengalami promosi kenaikan jabatan. Irjen Pol Umar Septono merupakan mantan Kapolda Sulsel yang selama menjabat dikenal sebagai pimpinan agamis dekat dengan tokoh agama dan masyarakat di Sulawesi Selatan. Setiap kegiatan keagamaan ia tak pernah absen dan acap kali menyampaikan pesan damai dan nasihat kepada kebaikan tak kalah didaulat jadi pemberi sambutan. Saya setiap hari memiliki target untuk salaman, memberi ucapan salam kepada semua orang, kata Umar saat bicara di Panti Kata Pesantren Indonesia Sulawesi Selatan di Kota Makassar kala itu. Tak hanya itu, saat menjabat sebagai Kapolda, Umar juga memiliki agenda khusus bersilaturahmi dengan kalangan bawah seperti kaum buruh dan pembersih jalanan. Pernah suatu ketika ia sengaja mengundang saudara penyapu jalan makan bersama di Mapolda Sulsel dan mendatangi buruh di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar juga bersama sekaligus memberikan nasihat. Di jajarannya sendiri, kalau upacara yang selalu menjadi arahan penekanan Umar adalah memprioritaskan ibadah sholat bagi personel yang beragama Islam, kemudian meningkatkan kinerja serta tanggung jawab sebagai pelindung dan pengayomi masyarakat. Saya ingin menyerapkan nilai religius. Pak Irjen Umar tersebut juga tidak lepas dari tanggung jawabnya sebagai Kapolda, selalu mengarahkan meningkatkan kinerja. Buktinya kini Umar Septono yang sebelumnya sebagai wakil inspektur pengawasan umum ternyata mendapat promosi menjadi analisis kebijakan utama Itswasun Mabes Polri, di mana posisinya juga akan diisi oleh mantan Kapolda Sulsel lainnya, ini Irjen Pol Hamidin yang sebelumnya menjadi jabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur. Itu ruang dalam Telegram Kapolri nomor sekian 3 Agustus 2020 yang ditangani oleh langsung SDM Irjen Pol Sulistiono Yudi Hermawan. Jadi dengan simpulannya, jadi dengan menerapkan nilai-nilai religius tersebut tidak menghalangi seseorang untuk meningkatkan karirnya, meningkatkan kualitas kinerjanya, bahkan menunjang setiap kinerja dan karirnya. Jadi kasus yang saya alami itu tidak pro kontra ketika ada kejadian kerja yang urgent yang harus disiapkan, atau ketika rapat yang paling sering sudah memasuki waktu sholat, mana yang harus didahulukan. Tentunya kita sebagai muslim yang kewajibannya itu sholat 5 waktu tepat waktu di mana azan dikumandangkan. Tersebut diterapkan oleh Pak Irjen
Umar Sabtono tersebut. Dia tidak peduli walaupun jabatannya harus dicopot demi meningkatkan nilai religius tersebut. Alhasil bukannya dicopot malah ini dapat promosi kerja di Mabes Polri. Sekian paparan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan ucapan, semuanya murni datang dari saya. Apabila ada benarnya, semua itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada masukan, kritik, saran, silahkan komen aja di video ini. Ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.